Dari kemarin banyak banget yang minta request tentang manajemen waktu ya. Dan banyak juga yang menyarankan saya untuk membaca beberapa buku tentang manajemen waktu. Tentunya saya sudah sebagai yang ngerti baca, yang sudah banyak sekali baca buku yang membahas time management. Dan dari kebanyakan buku itu cuma diajarin 6 tips, triks, dan teknik-teknik supaya kita tidak membuang-buang waktu, jadi lebih produktif atau melakukan sesuatu dengan cepat. Menurut saya itu ilmu yang oke, tapi secara pribadi saya tidak suka konsep yang seperti itu. Sebelum lanjut saya akan tanya satu pertanyaan. Menurut kalian, apa pentingnya kita untuk melakukan manajemen waktu? Mungkin beberapa dari kalian akan menjawab, karena waktu itu penting, Pak. Karena waktu itu uang. Karena waktu itu terbatas. Lalu kalau gitu seberapa pentingnya waktu untuk kalian? Kalau dari sudut pandang salah satu teman saya ya, waktu itu saya lagi nongkrong sama dia, dan dia ini kerjanya macam-macam, dari mulai bisnismen, trader, bahkan kontraktor juga. Dan tiap jam ya dia bekerja, itu dia dapat duit 1 juta lah per jam. Tapi waktu kita nongkrong, dia kelihatan bete dan nggak mood. Saya tanyain dong, ada apa? Dia pun jawab, nongkrong gini tuh buang-buang waktu. 3 jam nongkrong kayak gini udah hilang 3 juta. Jujur, saya agak tersinggung ya. Tapi sama teman mah singgung-singgungan dikit nggak masalah. Nah, yang bikin saya kaget, itu omongannya sampai segitu. Dia bilang gini, kadang tuh aku juga ngerasa sia-sia, buang-buang waktu setiap aku harus ngasih waktu buat ngurusin anak. Nganter ke dokter lah, nganter les lah, jalan-jalan lah. Tiap jam ya gue habisin sama anak. Itu ulah hilang banyak banget 1 juta. Saya kaget loh. Dan dari pengalaman saya, yang saya pikir teman saya banyak sekali. Ketika orang sudah memikirkan bahwa waktu adalah uang, dia akan selalu gelisah, tidak bahagia, buru-buru, dan paling parah ya, dia jadi serakah. Dan ketika dia sudah serakah, maka perlahan-lahan dia akan mulai memutus atau kehilangan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Karena mungkin baginya nggak ada yang lebih penting daripada duit 1 juta per jam gitu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah waktu itu bisa dinilai dengan uang? Menurut filsuf yang bernama Seneca, ketika kita berpikir bahwa waktu adalah uang, maka kita menilai waktu kita itu dengan murah. Ketika kita berpikir bahwa waktu adalah uang, maka saya yakin kita merasa bahwa kita punya waktu yang banyak. Dan bahkan mungkin secara tidak sadar kita menganggap bahwa kita akan hidup dengan waktu yang lama atau bahkan selamanya. Padahal kan enggak. Pasti suatu saat nanti kita akan mati. Dan ketika sudah menyadari bahwa kita akan mati, maka uang 1 juta per jam itu enggak banyak kan. Saya yakin pasti ada yang berdebat statement tadi. Kalau gitu kan konsepnya, kenapa kita nggak mati sekarang aja gitu. Jawaban dari pertanyaan itu tergantung pada dari bentuk apa, dan ketika kamu sudah menemukan jawaban itu, maka kamu akan benar-benar tahu value dari waktumu itu apa. Karena pada akhirnya sebanyak apapun uang yang kamu dapat dari waktumu, kalau nggak lama lagi kamu mati, ya buat apa kan? Teman saya tadi, seandainya dia diminta untuk menjadi pembicara di seminar tentang kesuksesan, pasti dia akan menekankan indikasinya terhadap waktu, bahkan hingga harus kehilangan waktu untuk bersama keluarga hingga dia bisa sukses gitu. Dan saya yakin pasti banyak yang akan menganggap itu hal yang hebat. Betapa produktifnya dia bekerja, setiap hari bekerja, bahkan sampai lembur meninggalkan keluarga demi fokus sama pekerjaan. Kalau mementingkan pekerjaan daripada teman, saya setuju. Tapi kalau lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga, saya nggak setuju. Saya jadi ingat omongannya filsuf Jean-Paul Sartre. Dia bilang, kita manusia itu punya kebiasaan untuk berpikir bahwa kita nggak punya waktu. Karena ketika kita punya waktu, kita berarti harus memilih. Dan gak semua orang punya hati yang cukup kuat untuk memilih dan menerima konsekuensi dari pilihannya.
Jadi kalau kalian baca buku yang mengajari tentang tips, trik, dan teknik dalam mengatur waktu, pastikan mental dan hati kalian sudah cukup kuat dan tegas dalam menentukan pilihan dan prioritas. Oke, sebelum saya tutup, satu pesan dari saya yaitu orang-orang yang kamu cintai itu jauh lebih berharga daripada uang.